Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulfir Hamadan dari kelas 11 BD, ingin menceritakan pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa merupakan upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pertempuran ini juga disebut dengan Palagan Ambarawa. Terjadi pada tanggal 20 November hingga 15 Desember 1945 antara pasukan Tentara Keamanan Rakyat (TKR) yang didukung oleh rakyat Indonesia melawan pasukan sekutu Inggris. Letak Ambarawa yang strategis di antara Yogyakarta dan Surakarta membuatnya menjadi batu pijakan sekutu untuk melakukan Jawa Tengah. Jika Ambarawa jatuh ke tangan sekutu, maka Yogyakarta dan Surakarta menjadi sasaran penakluk selanjutnya. Pertempuran Ambarawa dilatar belakangi insiden di Magelang setelah mendaratnya Brigade Artileri Divisi India ke-23 di Semarang pada 20 Oktober 1945. Sebenarnya, pihak Republik Indonesia mengizinkan mereka masuk ke wilayah RI untuk menangani masalah tawanan perang bangsa Belanda yang sedang ditawan di penjara Ambarawa dan Magelang. Namun, kedatangan pasukan sekutu Inggris tidak sendirian, tetapi membonceng orang-orang Nisa yang kemudian mempersenjatai bekas tawanan itu. 6 hari kemudian, pada 26 Oktober 1945, sebuah insiden terjadi di kota Magelang yang kemudian berkembang menjadi pertempuran antara pasukan Tentara Keamanan Rakyat (TKR) dan pasukan gabungan sekutu Inggris dan Nisa. Insiden tersebut berhenti setelah Presiden Soekarno dan Brigadir Jenderal Bedel datang ke Magelang pada tanggal 2 November 1945. Mereka melakukan gencatan senjata dan menyepakati beberapa hal yang tertuang dalam 12 pasal. Kesepakatan tersebut berisi antara lain: yang pertama, pasukan sekutu tetap menempatkan pasukan di Magelang untuk melindungi dan mengurus proses evakuasi APWI atau yang disebut tawanan perang dan para interniran. Yang kedua, Jalan Ambarawa Magelang terbuka sebagai jalur lalu lintas Indonesia. Yang ketiga, sekutu tidak akan mengakui aktivitas Nisa dan badan-badan yang berada di bawahnya. Akan tetapi, pasukan sekutu ternyata mengingkari kesepakatan tersebut. Akibatnya, pada tanggal 20 November 1945 di Ambarawa pecah pertempuran antara pasukan TKR di bawah pimpinan Mayor Sumarto dan sekutu. Pada tanggal 21 November 1945, pasukan sekutu yang berada di Magelang ditarik ke Ambarawa. Namun pada tanggal 22 November 1945, pertempuran meletus di dalam kota dan pasukan sekutu melakukan pengoboman terhadap kampung-kampung yang berada di sekitar Ambarawa. Pertempuran yang melibatkan berbagai batalion tidak berhenti-hentinya terjadi pada tanggal 26 November 1945. Pimpinan pasukan TKR dari Purwokerto, Letnan Kolonel Isdimin, pun gugur. Letkol Isdimin gugur akibat tertembak pasukan pengintai yang sering disebut sebagai pesawat cocor merah pada saat serah terima komando dengan Mayor Imam Androngi. Letnan Isdimin kemudian digantikan oleh Kolonel Sudirman pada tanggal 11 November 1945. Pertempuran yang berlangsung berhari-hari menguntungkan pasukan TKR. Pasukan sekutu Inggris terusir dari Banyu Biru pada 5 Desember 1945 yang merupakan garis pertahanan terdepan. Pada tanggal 11 Desember 1945, Kolonel Sudirman mengambil prakarsa untuk mengumpulkan masing-masing komandan sektor. Kolonel Sudirman berkesimpulan bahwa pasukan musuh telah terjepit dan perlu dilaksanakan serang terakhir. Serangan kemudian direncanakan pada tanggal 12 Desember 1945 pukul 4.30 atau setengah 5 yang dipimpin oleh masing-masing komandan dan akan melakukan serangan secara mendadak dari semua sektor. Pada tanggal 12 Desember 1945 dini hari, pasukan TKR bergerak menuju sasaran masing-masing. Dalam waktu setengah jam, pasukan TKR berhasil mengepung musuh di dalam kota. Pertahanan musuh yang terkuat diperkirakan berada di Benteng William yang terletak di tengah-tengah kota Ambarawa. Kota Ambarawa dikepung selama 4 hari 4 malam. Pada tanggal 15 Desember 1945, musuh akhirnya meninggalkan Ambarawa dan mundur ke Semarang.
Setelah Ambarawa jatuh ke tangan Republik, bendera merah putih berkibar di benteng-benteng sekutu dan di rumah-rumah yang telah menjadi abu. Sekian cerita pertempuran Ambarawa dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.